Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Before we start our class now, I mean with online meeting. Let's pray together with reading of Surah Al-Fatihah. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Inna suratul mustaqim suratul ladina Zuba alaihim Waladhdallin. Amin. Okay, thank you very much. And then let's start our matching in online class. I mean with YouTube. This YouTube kita mulai kuliah kita. Pertama, hukum tata negara, constitutional law. Pertama ya, kalau sebelumnya ada pembagian tugas, kalau ini pertama. Jadi yang pertama yang belum kuliah ini bisa kuliah tentang pengertian ruang lingkup dan sebagainya, bisa dengerin paparan dari saya, terutama hal-hal pokok yang berkaitan dengan hukum tata negara. Oke. Istilah hukum tata negara sekarang. Kalau adik-adik sekalian baca berbagai literatur, istilah itu macam-macam. If we refer to English, for example, we say that with constitutional law. Kalau kita ke bahasa Inggris, namanya constitutional law. Bahasa Belanda kita sebut dengan Stadrecht. Ya, bahasa Jerman kita sebut dengan Verfassungsrecht. Sedangkan bahasa Perancis kita kenal dengan Droit constitutionnel. Ini istilah-istilah yang digunakan ya dalam hukum tata negara. Paul Schocken mendefinisikan hukum tata negara sebagai Heidrecht dat regelt de staatsorganisatie. Hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Jadi kita tahu bahwa negara itu ada 4 unsur. Unsur itu adalah wilayah, ada pemerintah, ada pemerintah, ada wilayah, ada penduduk. Nah, ini arkanul bilad ya, ada 4. Satunya apa? Pengakuan dari negara lain. Nah, kalau hukum tata negara tadi fokusnya kepada pemerintahan tadi itu. Tidak ke hanya pemerintahannya, tetapi kepada bagaimana hukum organisasi negara dalam mengatur organ-organ yang ada di negara tersebut. Nah, ini namanya hukum tata negara. Ya, jadi constitutional law is that parts of the law which relates to the system of government of the country. Hukum tata negara adalah bagian hukum yang berkorelasi dengan sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Ini hukum tapi konsentrasinya sistem pemerintahan di negara tersebut. Ini penting ini. Misalnya definisi yang lain, Van der Poel mengatakan bahwa peraturan hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Kalau ini gini, jadi kalau tadi fokus ke
organisasi, ada hukumnya. Kalau Van der Pol, definisinya organisasi ada hukum yang mengatur dan kewenangannya dan hubungannya antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam organisasi tersebut. Ini penting biar tidak overlapping, biar efektif. Tuh. Di samping hal lain yang dibahas adalah hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Jadi negara kaitannya dengan penduduk tadi itu juga masuk dalam bahasan hukum tata negara. Yang itu nanti di bahasan buku saya disebut dengan hak-hak asasi manusia. Ya, ini saya kira hal penting yang perlu diketahui tentang uh, hukum tata negara. Nah, lalu apa objek dan ruang lingkup hukum tata negara? Hukum tata negara. Ruang lingkup kajian hukum tata negara adalah lembaga negara. Negara nanti ada DPR, MPR, ya. Hubungan antar lembaga negara. Hubungannya antar lembaga negara satu dengan negara lain, apa kaitannya Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, ya, apa bedanya PT UN dan seterusnya. Ini diatur hubungannya. Presiden dengan DPR diatur. Kekuasaan lembaga negara dan hak asasi manusia HAM. Nah, jadi negara menjamin hak asasi warganya. Ini betul-betul dijamin uh, dalam regulasi yang dibuat oleh negara dan itu tentu menjadi salah satu objek dari hukum tata negara. Ya, menurut Ustadz Pranawijaya, hukum tata negara mengkaji tentang ketatanegaraan berkaitan dengan struktur umum lembaga negara. Jadi modelnya negara itu gimana, pemerintahannya, terus kekuasaan negara itu sentralistik apa desentralistik gitu ya. Kemudian badan-badan ketatanegaraan. Nah, misalnya tadi saya sebut DPR, MPR, Presiden, Wakil Presiden, BPK. Terus kemudian pengaturan kehidupan politik rakyat. Ini dan terakhir adalah sejarah perkembangan hukum tata negara. Ini eh, Ini beberapa hal yang terkait dengan definisi hukum tata negara, ya, kemudian ruang lingkup hukum tata negara di sini ya. Jadi poin kuncinya adalah uh, ada organisasi negara disebut pemerintahan, ada hukum yang mengaturnya, hukum disebut hukum tata negara dan hukum ini bukan hanya mengatur tentang organisasi, kekuasaan, kewenangan, hubungan dengan yang lain, tapi juga mengatur hubungan negara tersebut dengan masyarakat atau penduduknya. Terima kasih. Demikian. Let's try together before we close our class now with reading of surah Al-Asr. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.